Semangat pagi, saudara-saudara sekalian. Tentu hari ini bahagia dan tentu saat ini saya sedang mengusik kasihkan saudara-saudara sekalian. Biasanya di rumah relaksasi di era pandemi, sedang menimang putra-putranya melihat TV, sekarang melihat YouTube saya sekedar untuk memperhatikan filsafat ilmu. Wah, ini filsafat biasanya tidak disukai oleh orang-orang. Mudah-mudahan ini nanti bisa disukai dan bisa bermanfaat untuk ke depan. Hari ini saya akan bahas a posteriori dan a priori. Apa itu a posteriori dan a priori? Mari kita nikmati yang satu ini. Nah, kalau kita berbicara a posteriori, nah ini, jadi a posteriori dan a priori. Apa itu? Mari kita bahas bersama-sama. Ini kalau a posteriori berarti post itu sesudah, dan a priori adalah ya berarti kebalikan dari a posteriori. Ini ada disclaimer untuk menyatakan kesungguhan saya sebagai seorang orang akademisi harus mengakui bahwa gambar, visual, foto-foto yang ada di slide ini bukan karya saya semata, melainkan unduhan dari dunia maya. Oleh karenanya saya menghargai kreator-kreator yang sangat luar biasa dan saya memberikan hormat karya-karyanya bisa menghiasi berbagai slide yang saya miliki. Saudara mahasiswa yang budiman, sekarang masuk pada pikiran a posteriori. Dari kata Latin post, sesudah, oleh karenanya segala ungkapan ilmu-ilmu yang baru terjadi setelah pengamatan. Jadi kalau kita berbicara a posteriori, post, sesudah, artinya ilmu itu hadir setelah dilakukan pengamatan. Jadi setelah melakukan pengamatan dari mana? Panca indera kita. Jadi dari panca indera kita yang kita sebut dengan kita melihat secara empiri, kemudian itu namanya a posteriori. Nah, cara kerja a posteriori itu adalah demikian. Cara kerja a posteriori merupakan ilmu-ilmu empiris yang sering menggunakan nama induksi. Jadi induksi, jadi empiri, atau orang penganutnya adalah empirisme. Orang yang sekali lagi, orang yang menganut empirisme adalah orang yang posteriori, artinya sesudah melihat pengalaman, sesudah melihat kejadian, barulah mereka menamakan inilah yang disebut dengan empiri. Nah, alirannya yang kita sebut dengan empirisme. Induksi, saudara-saudara. Induksi adalah penalaran dengan kesimpulan yang wilayahnya lebih luas dari premisnya. Jadi luas dari premisnya. Itu induksi. Jadi secara empirik kita menginduksi. Suatu misal gini. Kalau kita lihat besi dipanaskan itu memuai. Kemudian aluminium dipanaskan memuai. Seng dipanaskan memuai. Baja dipanaskan memuai. Itu induksi. Nanti penalaran itu kesimpulannya lebih luas dari premisnya. Premisnya tadi kan baja, seng, aluminium dan sebagainya. Nah, sekarang premisnya lebih luas, ternyata mengatakan bahwa semua logam jika dipanaskan memuai. Jadi semua logam itu adalah penalaran yang wilayahnya lebih luas daripada premis yang tadi hanya baja, aluminium, kemudian seng dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan induksi. Induksi bisa melahirkan beberapa teori-teori. Suatu misal, teori-teori ekonomi itu dari induksi. Suatu misal, begini. Pada saat musim durian itu murah. Pada saat musim nangka itu murah. Kan begitu. Jadi, akhirnya disimpulkan setiap banyak persediaan, maka harganya murah. Jadi, makin banyak persediaan, harganya turun. Suatu misal, kalau kita ke luar negeri sering menggunakan rupiah, ke Saudi Arabia bawa rupiah, ke Malaysia bawa rupiah, ke Singapura bawa rupiah, maka rupiah akan banjir di negeri orang lain. Rupiah akan turun, semacam itu. Itu dari wilayah premisnya kayak begitu. Jadi ternyata makin banyak rupiah di luar negeri, rupiah akan turun. Demikian itu juga yang dikatakan pemikir-pemikiran dari yang kita disebut a posteriori. Aristoteles itu menggabungkan antara a posteriori dan a priori.
nanti apa a priori itu akan kita bahas. Saudara yang berbahagia yang saya hormati, empirisme. Empirisme itu berasal dari bahasa Yunani, emperia, emperios, yang berarti pengalaman. Jadi kalau a posteriori adalah setelah pengalaman atau pengamatan. Nah, cara kerja ilmu alam, kita lihat. Ilmu alam itu selalu berdasarkan pengamatan, penelitian, dan percobaan-percobaan yang implikasinya cocok dengan data-data empiris. Data-data yang empiris dapat mengalahkan suatu hipotesa dan dapat dijadikan alat untuk menyempurnakan hipotesa. Hipotesa adalah suatu tesa yang masih belum mempunyai kekuatan. Hipo itu tidak atau belum. Jadi kalau begitu, kalau kita punya sangkaan-sangkaan tertentu, itu adalah sebuah pernyataan yang belum tentu memiliki kebenaran. Itu namanya kita memiliki pernyataan hipotetik. Nah, itu baru diadili oleh kenyataan-kenyataan. Suatu misal kita berbicara bahwa sepeda motor yang saya beli adalah mampu dengan kecepatan 500 km per jam. Setelah itu dibuktikan secara empiris. Nah, sedang pernyataan yang mengatakan mampu sekian kilometer per jam tadi masih hipotetik atau hipotesis. Setelah dicek dengan data empiris, dicoba, ternyata tidak mampu. Hanya mampu 300 km per jam. Berarti hipotesanya harus dikoreksi lagi. Begitu saudara-saudara yang budiman. Mudah-mudahan saudara-saudara mengerti. Kalau mengerti, wah luar biasa. Kalau nggak mengerti, ya luar biasanya belum datang, gitu aja. Kemudian cara kerja a priori. Cara kerja a priori tadi, kalau posteriori, ini a priori itu tidak berdasarkan induksi, tapi berdasarkan deduksi, ya, deduksi. Jadi a priori artinya dia memberikan sesuatu itu tapi sebelum pengalaman itu terjadi. Jadi a priori cenderung memiliki kaidah-kaidah rasional. Jadi rasio yang berbicara. Suatu misal, ini tentu ini kalau mahasiswa cewek-cewek ini ngerti lah harga lipstick, ya. Rupanya suatu saat ke supermarket beli lipstick. Harganya 70.000, ada ya, lipstick 70.000 itu yang merusak mulut itu. Dari 70.000 suatu misal, kemudian dirasa mahal, ganti ke counter lain. Ternyata 72.000, ganti ke counter lain 71.000. Itu nggak perlu sak Surabaya ini dicari harga lipstick tadi. Antara 70 sama 72 itulah dapat disimpulkan bahwa secara a priori kira-kira harganya antara 70 dan tidak perlu sedunia kita keliling kakinya tuas putus, ya. Katanya orang Surabaya bisa putus kakinya karena hanya cari harga lipstick ke seluruh dunia. Itu tidak perlu, hanya beberapa sampel aja, kemudian dia bisa secara a priori mengatakan, oh ternyata antara itu. Juga begitu, kalau air laut itu rasanya asin, pakai sampel aja lah, 1 sendok, nggak perlu dihabiskan air laut diminum. Semacam itu. A priori mengatakan bahwa air laut itu asin rasanya. Dengan demikian itu sebetulnya belum diminum aja atau belum dicicip aja bisa mengatakan itu rasanya asin. Berarti kita a priori walaupun belum melalui pengalaman. Jadi kalau a posteriori melalui pengalaman, kalau ini berdasarkan rasio. Seperti halnya kalau kita pakai sepeda motor. Tiba-tiba sepeda motor kita pakai, kemudian anak kecil mendatangi, kita langsung bilang, "Hei, jangan dekat-dekat. Panas itu knalpotnya." Padahal kita juga belum pegang knalpot itu. Karena apa? Rasio mengatakan demikian. Jadi, cara kerja a priori itu adalah menggunakan rasionalisme. Atau kita pikir bahwa dia menyatakan sesuatu tidak melalui pengalaman. Beda dengan a posteriori, berdasarkan empirisme. Jadi kebalikan dari a priori itu adalah a posteriori. A posteriori menggunakan empirisme, a priori menggunakan rasionalisme. Sedangkan Aristoteles menggabungkan maksudnya antara a priori dan a posteriori. Nah, sekarang akan kita bicarakan apa itu deduksi. Saudara mahasiswa yang budiman,
Deduksi. Deduksi diberi batasan sebagai penalaran dengan kesimpulan yang lebih sempit. Kalau tadi lebih luas, sekarang lebih sempit. Jadi deduksi kebalikan dari induksi. Itulah yang perlu diketahui. Nah, sekarang empirisme versus logis, atau empirisme yang berdasarkan pengalaman versus kebenaran logis yang berdasarkan nalar. Kebenaran empiris itu mementingkan objek, mementingkan objek. Sedangkan kebenaran logis mementingkan subjek. Kebenaran empiris menghargai cara kerja induktif dan a posteriori. Tentu kebenaran logis menghargai cara kerja deduktif dan a priori. Kebenaran logis, sekali lagi, menghargai cara kerja deduktif a priori. Kemudian empiris itu lebih mengutamakan pengalaman indera, sedangkan logis mengutamakan akal budi atau nalar. Kayak begitu. Sabar, sebentar lagi mau selesai, tenang. Nah, sekarang saya akan berbicara fenomena batu dan air. Ini agak semacam game ya. Nanti harus pelan-pelan dipahami apakah kita mampu menarik kesimpulan dari apa yang sudah saya gambarkan tadi. Nah, suatu misal ada pernyataan demikian. Air lebih berat daripada batu, maka batu tenggelam dalam air. Apa ini yang ditarik kesimpulan? Apakah ini ada kebenaran yang tidak logis dan tidak bisa diterima secara empirik? Mari kita buktikan. Dedot. Air lebih berat daripada batu, maka batu tenggelam dalam air. Artinya pernyataan ini mengandung kebenaran empiris. Mengapa mengandung kebenaran empiris? Karena batu memang tenggelam dalam air. Tapi kalau air lebih berat daripada batu, enggak lah. Jadi ini mengandung kebenaran empiris, tidak mengandung kebenaran logis. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang berikutnya. Air lebih ringan daripada batu. Air lebih ringan daripada batu. Maka batu tenggelam dalam air. Batu tenggelam dalam air berarti ini empiri. Tapi kita cek dulu ya. Air lebih ringan daripada batu mengandung kebenaran logis. Memang logis. Batu itu lebih berat ketimbang air. Maka batu tenggelam dalam air. Empiri. Kenyataannya memang demikian. Jadi mengandung kebenaran logis dan mengandung kebenaran empiri. Ini saya masih bingung, ini benar nggak? Mari kita cek bersama-sama. Air lebih ringan daripada batu. Kayaknya benar ini logikanya. Maka batu mengambang di atas air. Nggak logis nih. Maka simpulannya mengandung kebenaran logis karena air lebih ringan daripada batu, tapi tidak mengandung kebenaran empiris. Mengapa? Karena batu tidak mengambang di atas air. Batu tidak mengambang di atas air. Tapi ini diperiksa dahulu dan didiskusikan. Baik, yang terakhir. Air lebih berat daripada batu, maka batu mengambang di atas air. Air lebih berat daripada batu. Iya. Apa iya? Air lebih berat daripada batu, maka batu mengambang di atas air. Saya punya jawaban ini. Tidak mengandung kebenaran logis maupun kebenaran empiris. Saya mengatakan demikian. Coba diberikan jawaban, saudara-saudara, apakah pernyataan saya itu benar yang terakhir ini? Coba. Air lebih berat daripada batu, maka batu mengambang di atas air. Tidak mengandung kebenaran logis, karena air lebih berat daripada batu. Maka batu mengambang di atas air. Secara empiris nggak benar, tapi coba diteliti lagi. Apakah ini benar? Begitu, saudara-saudara. Wah, saya harus mengucapkan terima kasih nih kepada saudara-saudara sekalian. Namun, perlu diketahui oleh kita semua, ini untuk apa? Untuk apa ini dipelajari, itu untuk apa? Ya. Jadi, nanti ini akan berkesimpulan, ini dipelajari untuk apa? Ini yang penting. Kesimpulannya demikian. Jadi, di dalam
berfilsafat ilmu itu ada dua. Yang satu menganut empirisme berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman. Jadi setelah masa pengalaman. Sedangkan yang satu berpikir rasional, berdasarkan rasio. Apakah rasio paling benar? Apakah yang empiris paling benar? Ini perlu diskusi panjang. Ternyata bahwa segala sesuatu itu wasit adilnya adalah empiri. Empiri memberikan penilaian terhadap pemikiran kita yang secara logis. Oleh karenanya boleh aja kita berpikir apa saja, tapi akan diuji secara empiri. Oleh karenanya kebenaran ilmiah adalah menggabungkan dua-duanya. Jadi kita tidak boleh berprasangka saja, tapi perlu dibuktikan dengan kenyataan yang ada. Itu yang bisa saya sampaikan, saudara. Terima kasih perhatiannya. Salam Cendol Dawet.